Babak 16 besar Euro 2024 akan segera bergulir minggu depan. Ke-16 tim yang lolos juga telah mendapatkan lawannya masing-masing. Timnas Pusat Belanda sangat beruntung, karena walau peringkat ketiga, tetapi lawan mereka bakal mudah selanjutnya. Siapa saja yang bakal lolos ke perempat final? Berikut analisa kami. Football Universe. Euro 2024 semakin seru karena tersisa 16 tim yang akan bertarung di fase gugur atau knockout. Beberapa tim kejutan bahkan muncul di sini dan semakin membuat persaingan semakin seru. Sementara beberapa tim kuat tergabung dalam satu bagan yang membuat mereka akan saling mengalahkan sebelum sampai di partai puncak. Pertandingan pertama adalah antara Swiss versus Italia yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Ini adalah pertandingan yang cukup seru pastinya, karena dari segi kekuatan kedua tim tak terlalu jauh berbeda. Swiss bermain dengan sangat baik di babak grup, dan mereka pun tak tersentuh kekalahan. Mereka mampu menang 1 kali dan draw 2 kali, sehingga finish di posisi kedua di bawah Jerman. Akan tetapi mereka harus menghadapi Italia, yang jika sudah lolos babak knockout akan sulit dihentikan. Dari segi kedalaman skuad, sebenarnya kedua tim memiliki beberapa bintang besar. Akan tetapi dari segi mental juara, Italia tentunya lebih dari Swiss, karena mereka adalah sang juara bertahan. Untuk pertandingan ini kami prediksikan, Italia bakal menang tipis dari Swiss dengan selisih 1 atau 2 gol. Kemudian di hari yang sama, tuan rumah Jerman akan menghadapi salah satu tim kuat juga, yaitu Denmark. Penampilan yang cukup meyakinkan memang ditunjukkan tuan rumah Jerman di babak grup. Mereka mampu memenangkan 2 pertandingan dan draw 1 kali, tetapi gol yang mereka ciptakan berjumlah 8 buah, yang merupakan tertinggi di antara semua peserta Euro 2024. Sehingga banyak pandit yang memprediksikan Jerman mampu melaju ke babak berikutnya. Kami pun memprediksikan hal yang sama, karena Denmark secara permainan dan kedalaman skuad sepertinya belum mampu menandingi Jerman. Sehingga bisa jadi Jerman akan menang laga ini dengan perbedaan 2 gol atau lebih. Di tanggal 1 Juli, Inggris akan menghadapi Slovakia. Inggris adalah juara grup C, sementara Slovakia adalah peringkat ketiga terbaik dari grup E. Meskipun demikian, penampilan Inggris sekarang menjadi sorotan banyak media karena tak seperti yang diharapkan. Para pemain bintang mereka tampil tak seperti biasanya, sehingga mereka pun hanya mampu menang 1 match dan draw di 2 match. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol dan kemasukan 1 gol di babak grup. Hal ini tentunya sangat berbanding jauh dengan kedalaman skuad yang dimiliki. Untungnya mereka hanya menghadapi Slovakia, yang di atas kertas bisa mereka kalahkan. Prediksi kami, Inggris akan menang dengan perbedaan 1 atau 2 gol. Di hari yang sama, Spanyol akan ditantang Georgia. Ini adalah pertandingan yang cukup menegangkan, karena Spanyol sedang dalam tahap menanjak, sementara Georgia juga sama. Spanyol adalah juara grup B, sementara Georgia adalah peringkat ketiga terbaik dari grup F. Di atas kertas, mungkin Spanyol bisa memenangkan laga ini. Tetapi Georgia bukanlah lawan yang mudah, karena mereka pernah mengalahkan Portugal. Dan bukan tidak mungkin, mereka bisa menjadi kuda hitam. Prediksi kami akan ada perpanjangan waktu untuk laga ini, dan kemungkinan dapat diputuskan dengan adu penalti. Tetapi tetap, Spanyol akan memenangkannya. Di tanggal 2 Juli akan ada 2 pertandingan seru, yaitu Prancis melawan Belgia dan Portugal melawan Slovenia. Untuk pertandingan Prancis versus Belgia akan jadi sangat seru karena kedua tim memiliki banyak bintang besar yang akan membuktikan kehebatannya. Belgia sendiri adalah runner-up grup E dan belum tampil maksimal sampai sekarang. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol dan permainan mereka belum terlalu berkembang meski ada De Bruyne, Doku, dan Lukaku. Sementara itu hal yang sama juga terjadi pada Perancis karena mereka juga hanya peringkat kedua
di bawah Austria dan hanya mampu mencetak 2 gol sejauh ini. Pertandingan ini akan cukup seru dan sepertinya akan sampai di babak perpanjangan waktu. Cuma tak sampai adu penalti. Kami prediksikan Perancis menang tipis 1 gol. Sementara itu untuk partai Portugal melawan Slovenia, di atas kertas Portugal akan memenangkan laga ini. Level Slovenia memang belum bisa mengimbangi permainan Portugal dan dari segi kedalaman skuad juga berbeda. Hanya saja Portugal harus waspada karena tim yang diremehkan bisa jadi kuda hitam dengan bermain menunjukkan fighting spirit yang tinggi. Kami prediksikan Portugal akan menang 1 atau 2 gol. Di tanggal 3 Juli, Belanda akan menghadapi Rumania. Ini adalah pertandingan yang cukup mendapatkan perhatian karena Belanda sebelumnya kalah dari Austria. Mereka pun dianggap mengalah karena untuk mendapatkan lawan yang mudah di babak 16 besar. Dan hal itu ternyata terbukti karena Belanda akhirnya melawan Rumania. Memang Rumania di babak grup sangat eksplosif, tetapi level mereka masih di bawah Belanda. Dan jika Belanda menurunkan semua pemain terbaiknya, maka kemungkinan Rumania dapat diatasi dengan perbedaan 2 atau 3 gol. Pertandingan terakhir adalah laga antara Turki melawan Austria. Pertandingan ini bakal seru karena kedua tim adalah calon kuat kuda hitam di Euro 2024. Kekuatan mereka juga tak berbeda jauh dan dari segi kedalaman skuad mereka juga merata. Kedua tim sama-sama membuat kejutan di grup masing-masing, sehingga fighting spirit mereka pasti akan tinggi. Kami prediksikan Austria bakal memenangkan laga ini dengan perbedaan 1 gol. Jika sesuai dengan prediksi kami, maka di babak selanjutnya Italia akan menghadapi Inggris, Belanda akan menghadapi Austria lagi, Jerman menghadapi Spanyol, dan Portugal melawan Prancis. Di babak ini akan semakin seru dan serius karena tim-tim besar akan saling berhadapan, adu taktik, strategi, mental, dan ketahanan. Kira-kira siapakah yang akan melaju sampai babak final ya? Tolong teman-teman tulis prediksinya di kolom komentar. Kalau Mimin sih ingin timnas pusat Belanda kembali melawan tuan rumah Jerman di babak final karena akan menjadi El Clasico, dua musuh bebuyutan.